Hai guys, nama aku Cela Radisti Ramadhani dengan NIM. Aku di sini akan menunjukkan kalian sebuah materi nih. Langsung saja yuk kita ke materinya. Hai, halo guys, kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang question tag. Lanjut saja ke definisinya. Jadi question tag is a short question at the end of a statement to confirm information, check agreement, or ask for confirmation. Jadi question tag adalah sebuah pertanyaan singkat yang ditambahkan dalam sebuah akhir dari kalimat ya, untuk menjelaskan atau mengkonfirmasi sebuah informasi, untuk mengecek tentang persetujuan, atau menanyakan sebuah konfirmasi ya. Ada strukturnya, yaitu statement plus auxiliary verb plus subject, pronoun, dan ditambah tanda tanya. Lanjut kita ke bentuknya. Jadi ada dua bentuk ya, ada positive sentence dan negatif, yaitu question tag. Kita bahas ke positive sentence dulu. Ada subject plus verb 1 plus verb s. Your parents fly to Jakarta. Itu contohnya. Contoh dari sebuah rumusnya ya. Jadi setiap rumus ada contohnya. Nanti lanjut ada subject plus verb 2. Your parents flew to Jakarta. Jadi fly-nya diubah menjadi verb 2 ya. Lanjut ada subject plus be, ada am, is, are, and verb ing. Your parents are flying to Jakarta. Itu tambah verb ing ya. Ada subject plus was or were plus verb ing. Your parents were flying to Jakarta. And subject plus have, has plus verb 3. Your parents have flown to Jakarta. Subject plus had plus verb 3. Your parents had flown to Jakarta. And subject plus will plus verb 1. Your parents will fly to Jakarta. Dan ini adalah negatifnya. Ini adalah lanjutan dari kalimat contohnya tadi. Jadi ini adalah kalimatnya, dan ini adalah kalimat kalimat sih, kayak kalimat pertanyaan ya. Jadi ya benar kalimat sih. Jadi ini rumus pertama ada don't or doesn't plus pronoun dan ditambah tanda tanya. Jadi menjadi don't they. Jadi ini kalau dibaca ya, your parents fly to Jakarta, don't they? Gitu ya. Lanjut ada didn't plus pronoun. Jadinya didn't they. Jadi lanjut kita ke isn't or aren't plus pronoun, tanda tanya, menjadi aren't they. Lanjut kita ke wasn't or weren't plus pronoun, tanda tanya, menjadi weren't they. Ke haven't or hasn't plus pronoun, menjadi tambah tanda tanya, jadi haven't they. And hadn't plus pronoun, tanda tanya, menjadi hadn't they. Won't plus pronoun, tanda tanya, menjadi won't they. Oke, ini adalah bentuknya. Lanjut kita ke bentuk kedua ya. Jadi ini adalah negative sentences plus question tag positive. Jadi ini dibalik ya. Ini pertama adalah subject plus don't or doesn't plus verb 1. Rick doesn't do his tasks. Nanti ada lanjutannya di positif ya. Lanjut kita ke subject plus didn't plus verb 1. Rick didn't do his tasks. Subject plus am not plus isn't plus aren't plus verb ing. Rick isn't doing his tasks. Subject plus wasn't or weren't plus verb ing. Rick wasn't doing his tasks. Subject plus haven't plus hasn't plus verb 3. Rick hasn't done his tasks. Subject plus hadn't plus verb 3. Rick hadn't done his tasks. Subject plus won't plus verb 1. Rick won't do his tasks. Nah, tadi itu negatif, dan ini kita bahas ke positifnya. Ini lanjutannya tadi ya. Ini rumusnya pertama ada do or does plus pronoun, tanda tanya. Does he? Ulang tanda tanyanya ini, maaf. Jadi yang kalau dibaca menjadi sebuah kalimat menjadi Rick doesn't do his tasks. Does he? Lanjut kita ke did plus pronoun, tanda tanya, menjadi did he. Be, ada am, is, are plus pronoun, tanda tanya, is he. Was or were plus pronoun, tanda tanya, menjadi was he. Have or has plus pronoun, tanda tanya, menjadi has he. Had plus pronoun, tanda tanya, menjadi had he. Will plus pronoun, tanda tanya, menjadi will he. Lanjut kita ke pengecualian ya. Ini kalimat yang subjeknya menggunakan kata everybody, everyone, somebody, someone, nobody, and no one, maka tagnya menggunakan they. Contohnya, everybody knows him, don't they? Paham kan kalian? Nomor 2, kalimat yang subjeknya menggunakan kata everything, something, and nothing, maka tagnya menggunakan it. Contoh, everything is running well, isn't it?
Jika kalimat yang menggunakan kata never, seldom, rarely, barely, hardly, few, little, and no dianggap kalimat negatif sehingga tagnya dalam bentuk positif. Contoh, you seldom read your books, do you? Pengecualian yang selanjutnya nomor 4 dan 5. Yang nomor 4 adalah kalimat yang berupa tawaran, maka tagnya menggunakan when you. Jadi contohnya, have a glass of orange juice when you. Jadi ketika kalimat yang berupa tawaran itu harus menggunakan when you ya. Ya, contohnya yang ini nomor 5, kalimat yang berupa perintah atau larangan, maka tagnya menggunakan will you. Contohnya, close the door will you, and open the window will you. Jadi ketika kalian memerintah seseorang atau melarang seseorang, jadi sebisa mungkin kalian menggunakan will you ya. Lanjut ke pengecualian yang ke-6 dan yang ke-7. Kalimat yang diawali dengan let's, maka tagnya menggunakan shall we. Contoh, let's go to cinema, shall we. Jadi ketika kalian mengajak seseorang ya untuk biasanya ngedate ya, jadi kita let's go to cinema, shall we gitu. Nomor 7, kalian diawali dengan I'm, maka tagnya menggunakan aren't I. Contoh, I'm doing something you want, aren't I? Ya, begitu. Yang terakhir adalah pengecualian yang terakhir, ada kalimat yang diawali dengan this or that, maka tagnya menggunakan it. Contoh, this is the novel you're looking for, isn't it? Kalimat yang nomor 9, kalimat yang diawali dengan this or those, maka tagnya menggunakan they. Contoh, these are the things we need to buy, aren't they? Nomor 10, kalimat yang diawali dengan there, maka tagnya menggunakan there. Contoh, tetap ya, there are a lot of tourism objects in this land, aren't there? Okay, next is thank you. I hope you guys understand what I'm talking about, and semoga bisa menjadi pelajaran dan ilmu bagi kalian. Jadi see you next time, bye bye.